Oke, kembali lagi. Kita akan lanjutkan. Kita udah melakukan push head maupun push tail dan view linked list. Pada kali ini kita akan mencoba untuk melakukan delete, ya. Oke, void delete atau istilahnya pop gitu ya. Oke. Nah, yang saya bakal coba simulasikan adalah kita coba pakai pop depan, ya. Ini pop head. Oke. Nah, pada pop head ya, kita bisa langsung coba ya. Jadi kita harus nunjuk data depannya, head, kemudian kita harus cek. Oke. Kalau current-nya itu nggak sama dengan 0 gitu ya, headnya nggak sama dengan 0, baru bisa kita coba apa istilahnya ya, lakukan gitu ya. Oke. Ini sebenarnya kita bisa cek juga sih kalau misalkan datanya itu adalah datanya udah data terakhir, berarti otomatis headnya itu sama dengan tailnya dong ya. Oke, kalau headnya sama dengan eh, tailnya, ya berarti kita tinggal bisa katakan bahwa current-nya adalah null, free current. Oke, jadi current-nya sama dengan head, sama dengan tail, sama dengan null di free current ya. Nah, else-nya baru kita kalau datanya lebih dari satu ya. Kalau datanya lebih dari satu ya kita tinggal pindahkan head-nya sama dengan head ke next. Oke, head-nya kita pindahkan. Sekarang head-nya di head baru. Terus head yang lamanya kita free. Head yang lamanya ditunjuk oleh pointer current. Oke. Nah, kalau kita coba ya, head-nya kita itu adalah 3 ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita pop head, oke, ini viewing list-nya saya mau kasih jarak dulu, kasih 1 enter. Pop head, kemudian saya viewing list. Oke, berarti seharusnya 3-nya hilang ya teman-teman ya. Ya, menjadi 85, 28, 3 sama 8. Kemudian juga kalau saya melakukan pop head lagi, ya 28-nya hilang. 85-nya hilang ya. Jadi tinggal 28, 3, dan 8. Yaitu pada saat kita melakukan pop head ya. Gimana caranya pada saat kita mau melakukan pop tail? Nah, kalau untuk melakukan pop tail ini agak tricky ya teman-teman ya. Kita harus membutuhkan apa istilahnya ya. Nah, teman-teman coba perhatikan saja dulu. Ini caranya masih sama gitu ya. Oke. Kita pop tail ya. Berarti kita misalkan saya mulai dari tail. Oke, current tail. Kemudian saya pengen ngecek. Oke. Kalau current-nya itu sama dengan tail juga ya, datanya cuma 1 ya, berarti saya langsung jadikan dia 0 di free current-nya. Nah, else-nya ini ya. Oke. Kan kita harus looping dari depan ya teman-teman. Ini kan kalau pada saat kita misalkan naruh dia di tail pun ya,
tailnya itu nggak bisa kita pindahin ke belakang gitu ya, karena ini adalah single linked list ya. Kalau double linked list itu dimungkinkan untuk melakukan hal tersebut, tapi karena ini single linked list hanya bisa pointer ke next, nggak bisa pointer ke pref, jadi mau nggak mau kita harus mulai dari depan, dan harus ada satu pointer yang membantu kita menunjuk gitu ya, satu nodes tepat di belakang dari apa istilahnya, dari tail ini ya. Berarti caranya adalah kita bisa buat di sini while ya, while current connects tidak sama dengan tail, while current connects tidak sama dengan tail, current sama dengan current connects. Oke, jadi dia selalu ngecek apakah current connects ini tail. Bukan. Kalau bukan, dia bakal pindah. Kalau sudah dapat current connects-nya tail, maka dia berhenti. Ya, dia akan bakal keluar dari loopingnya ini ya, teman-teman ya. Ya, oke. Nah, di sini kalau udah kayak demikian, saya tinggal free tailnya, teman-teman. Oke, saya free tailnya, kemudian saya pindahkan tail yang baru adalah current, dan tail yang connects-nya adalah null. Oke, kita free tailnya sama current, tail connect sama null. Oke, nah sekarang kita coba. Saya mau pop tail. Berarti ini adalah 28, 3, dan 8. Pada saat saya view, 8-nya harusnya hilang ya. Benar ya? 8-nya hilang, kemudian saya mau pop tail lagi. 3-nya harusnya hilang. Oke. Kemudian karena dia datanya cuma 1 gitu ya, berarti harusnya ya bakal hilang benar-benar. Oke ya. Jadi seperti demikianlah pada saat kita ingin melakukan poptail. Jadi prosesnya poptail di dalam single linked list ini lebih panjang ya. Tapi nanti pada saat kita mempelajari mengenai double linked list, teman-teman bisa bedakan ya. Pada saat kita melakukan poptail, apakah prosesnya sepanjang ini apa tidak ya. Sampai jumpa di pertemuan yang mendatang.